Pemirsa, pemilih muda dalam Pilpres 2024 jumlahnya besar dan mendominasi. Tak heran para capres kini berlomba-lomba mengambil hati para pemilih muda demi mendapatkan suara. Porsi pemilih muda yang besar pada tahun 2024 membuat parpol dan para bakal calon presiden berupaya keras untuk merebut simpati anak muda. Kalau sudah simpati, ujung-ujungnya mereka berharap nantinya akan memberikan suara bagi capres mereka. Tak heran jika anak muda apalagi pemilih pemula kini bak kembang gula, laris manis dibujuk untuk menentukan suara di pemilu. Pemilih pemula sangat penting bukan karena jumlah mereka yang sangat banyak ya. Tetapi hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa usia muda itu jauh lebih toleran dibanding usia yang lebih tua. Mereka juga lebih independen, mereka juga lebih kritis. Jadi keikutsertaan pemilih pemula dalam pemilu 2024 yang jumlahnya amat besar gitu ya, yang kurang dari 40 tahun saja kan hampir 60%, itu akan menyehatkan kualitas pemilu 2024. Itu dari sisi proses. Dari sisi konten, itu akan memberikan varian-varian yang selama ini terlupakan ketika para bakal calon presiden, wakil presiden, bakal calon legislatif berkomunikasi dengan segmen pemilih lain. Sebab apa? Sebab pola pikir, tuntutan, keinginan, harapan pemilih pemula berbeda dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan pemilih kelompok usia lanjut. Dalam pemilu 2024, generasi muda akan mendominasi pemilih secara nasional dengan jumlah hampir 114 juta. Pemilu kali ini akan menjadi yang pertama kalinya warga Indonesia menyaksikan lebih banyak Gen Z terlibat dalam pemilu. Karena jumlahnya sangat besar, para capres harus menerapkan strategi yang berbeda. Kita lihat tentunya pendekatan-pendekatan digital, pendekatan-pendekatan yang modern kepada anak muda ini sangat diperlukan oleh para calon presiden, dan seperti bagaimana menghadirkan konten yang kreatif, program yang langsung menyasar pada kebutuhan atau needs dari anak muda, misalkan menjawab tentang bagaimana tantangan lapangan pekerjaan, bagaimana tantangan ekonomi ke depan, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi suatu angka yang sangat besar dan harus dijadikan sebagai bukan objek semata, tapi melainkan para calon presiden harus melihat anak muda ini sebagai subjek dalam menjalankan program kerja ke depan. Pemilih muda harus diedukasi dan didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas dan juga kritis, karena tongkat estafet bangsa ini 5 tahun ke depan ada di tangan mereka. Tim TV One mengabarkan.